Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Akmal Farel Adiatma Praja dan Ahmad Ismul Azam Fatah dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Melayu dengan yang terhormat dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah M. Hum. Kami dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kami di sini akan menjelaskan tentang Istana Siak Indrapura. Di tepian Sungai Siak yang sunyi, berdiri megah sebuah istana yang menyimpan napas panjang sejarah. Istana Siak Indrapura atau yang dikenal dengan nama lain Asyariah Hasyimiyah bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah saksi bisu yang hidup, menceritakan kisah tentang kejayaan sebuah peradaban Melayu Islam. Peruntuhannya yang penuh wibawa dan kebangkitannya yang penuh makna. Kisahnya bermula pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1889 ketika Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin bercita-cita membangun pusat kekuasaan yang mencerminkan kemajuan dan kedaulatan kesultanannya. Dibangun dengan ketelitian selama 4 tahun hingga tahun 1893, istana ini adalah mahakarya yang melibatkan tangan-tangan terampil dari berbagai penjuru dunia. Seorang arsitek dari Jerman memimpin rancangannya, dibantu oleh ahli bangunan lokal dan Tionghoa, menciptakan sebuah perpaduan arsitektur yang unik. Kemegahan Eropa terpancar dari menara setinggi 6 tingkat dan pilar-pilar bergaya neoklasik. Kehangatan Melayu terasa dari atap dan warna kuning kerajaannya, sementara kesucian Islam terukir indah dalam kaligrafi Arab dan lengkung-lengkungan yang menghiasi dinding. Nama Asyariah Hasyimiyah sendiri adalah sebuah penghormatan yang berarti istana kemuliaan Hashim. Di masa kejayaannya, istana ini berdenyut sebagai jantung kehidupan. Ia menjadi pusat pemerintahan, tempat sultan memutuskan hukum, pusat kebudayaan, tempat syair dilantunkan, dan simbol kemewahan yang menakjubkan. Salah satu buktinya adalah komet, sebuah orgel atau alat musik otomatis buatan Jerman tahun 1892 yang konon hanya ada 2 di dunia. Bunyinya yang merdu dihasilkan dari selintir yang diputar menjadi soundtrack kemewahan istana, menunjukkan betapa Kesultanan Siak terhubung dengan jaringan teknologi dan seni global. Namun, gemerlap itu meredup seiring dengan babak baru sejarah bangsa, yaitu pada tahun 1945 dengan jiwa nasionalisme yang besar. Sultan Syarif Qasim II memutuskan untuk mempertaruhkan tahta demi tanah air. Ia menyatakan kesetiaannya kepada Republik Indonesia yang baru lahir dan dengan ikhlas menyerahkan mahkota serta harta kekayaannya. Keputusan ini mengukuhkan integrasi Siak ke dalam Indonesia, tetapi juga mengawali masa sunyi bagi istana. Ditinggalkan dan tak terurus, bangunan mewah itu perlahan lapuk, koleksinya banyak yang hilang dan ia nyaris menjadi kenangan yang terlupakan sebab tidak ada pengurusannya. Tetapi sejarah selalu memberi kesempatan kedua. Pada tahun 1989, nyawa baru dihembuskan ke dalam tubuh istana yang renta ini. Pemerintah Indonesia melakukan pemugaran besar-besaran, merestorasi setiap jengkal kayu, setiap ukiran, dan setiap warna yang memudar. Istana yang pernah menjadi pusat kekuasaan itu kemudian dibangkitkan kembali, bukan sebagai kediaman raja, melainkan sebagai museum Istana Siak Indrapura. Transformasi ini adalah sebuah penghargaan tertinggi dari simbol kekuasaan individu. Ia menjadi milik bersama rakyat sebagai ruang edukasi dan kebanggaan kolektif. Kini saat kita melangkah masuk ke dalamnya, kita masih dapat menyentuh sisa-sisa kejayaan itu, sehingga Sultan asli masih berdiri anggun meski telah berusia lebih dari seabad. Di dekatnya, replika mahkota yang dibuat dengan sangat detail mengingatkan kita pada mahkota asli yang telah diserahkan sebagai simbol kesetiaan kepada negara. Dan yang paling menakjubkan, komet, sang alat musik ajaib itu masih dapat diperdengar bunyikan, mengalunkan melodi lama yang seakan membawa kita mundur ke zaman kegemilangannya. Koleksi lain seperti keris, badik, keramik dari Tiongkok dan Eropa, serta foto-foto sejarah tersusun rapi masing-masing bercerita tentang kehidupan sehari-hari, perdagangan dan selera seni masa lalu. Istana ini tidak lagi diam, ia telah menjadi pusat kegiatan yang hidup. Setiap tahun halamannya ramai oleh festival Siak bermadalah yang melestarikan tradisi syair atau pameran seni, budaya yang menarik minat generasi muda. Para peneliti datang untuk menggali arsip dan arsitekturnya, sementara wisatawan domestik dan mancanegara berduyun-duyung untuk mengagumi keindahannya. Kondisi fisiknya terpelihara sangat baik, pengecatan rutin, pemantauan kelembaban, dan perawatan kayu dilakukan secara berkala oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, memastikan bahwa warisan ini tetap kokoh untuk diturunkan kepada anak cucu kita.
Pada akhirnya, Istana Siak Indrapura lebih dari sekedar tumpukan batu, kayu, dan marmer. Ia adalah sebuah narasi lengkap tentang identitas bangsa Melayu pada masa lalu. Ia bercerita tentang sebuah peradaban yang percaya diri, terbuka terhadap dunia luar, namun teguh pada akar budaya dan agamanya. Ia mengajarkan tentang pengorbanan politik yang luhur untuk persatuan bangsa. Dan yang terpenting, ia membuktikan bahwa dengan kesadaran dan komitmen, sebuah warisan sejarah tidak perlu punah. Ia dapat bertransformasi, tetap relevan, dan terus menjadi sumber inspirasi. Istana ini telah menyelesaikan perjalanannya dari tahta seorang sultan menjadi tahta kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, sebuah monumen hidup yang akan terus berkisah selama matahari masih terbit di timur Siak. Mungkin cukup sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.